semuanya, perkenalkan saya Fadlatul Inyad, mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2024. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap tahun akademik 2025-2026 pada mata kuliah tinjauan visual yang diampu oleh Bapak Akbar Seknun MFA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah dan menjelaskan konsep di balik karya ilustrasi digital yang saya rancang. Karya ini mengusung tema besar narasi kecil untuk menjawab narasi besar. Sebuah respon kritis terhadap proyek strategis nasional, yaitu program Food Estate atau cetak sawah skala luas yang berlokasi di wilayah Papua Selatan, khususnya di Merauke. Bayangkan, sebuah hutan yang selama ratusan tahun rumah, sumber makanan, dan identitas sebuah masyarakat. Kini, hutan itu perlahan menghilang. Atas nama pembangunan, lahan dibuka. Atas nama ketahanan pangan, pohon-pohon ditebang. Di antara narasi besar tentang kemajuan, ada suara-suara kecil yang sering tidak didengar. Pemerintah menghadirkan proyek Food Estate sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Program ini diposisikan sebagai upaya menciptakan lumbung pangan baru Indonesia, membuka lapangan pekerjaan, mempercepat pembangunan daerah, dan mendukung kemandirian pangan bangsa. Dalam narasi besar ini, Papua, khususnya Merauke, dipandang sebagai wilayah strategis yang memiliki potensi lahan luas untuk mendukung kebutuhan pangan nasional. Narasi tersebut menggambarkan masa depan yang produktif, modern, dan menjanjikan kesejahteraan. Namun, bagi masyarakat ketika hutan dibuka dalam skala besar, muncul kekhawatiran hilang ruang hidup yang selama ini menjadi sumber pangan, budaya, dan pengetahuan lokal. Bagi banyak masyarakat adat, pembangunan yang dijanjikan justru menghadirkan ketidakpastian. Dari sinilah lahir narasi kecil, sebuah suara yang muncul dari mereka yang merasakan dampaknya secara langsung. Sebedah karya ilustrasi saya. Nah, di sini saya memilih menggunakan pendekatan gaya realistis simbolik untuk menangkap emosi sekaligus menyampaikan kritik yang lugas. Nah, yang pertama itu adalah pusat perhatian utama atau focal point karya ini tertuju pada figur seorang Baya, orang asli Papua. Wajahnya digambarkan dengan guratan ekspresi yang getir, cemas, sekaligus membawa keteguhan hati. Pada tokoh utama dalam ilustrasi ini adalah Mama Yosinta Mowen. Sosok ini dipilih karena mewakili suara masyarakat Papua yang menyuarakan kekhawatiran terhadap perubahan ruang hidup mereka. Identitas Papua diperkuat melalui ornamen kepala, aksesoris tradisional, serta karakter wajah yang tetap mempertahankan ciri khas masyarakat Papua. Kemudian, penggunaan tokoh perempuan adat ini atau Mama Yasinta ini melambangkan Mama Papua atau tanah ibu yang sedang terluka akibat intervensi luar. Ia mengenakan hiasan kepala tradisional berbahan alami untuk mempertegas identitas budayanya yang mengakar kuat pada alam. Nah, yang kedua, tokoh tersebut memegang erat selembar kertas robek berisikan teks tulisan tangan PSN Merauke Food Estate sama dengan proyek perempasan tanah adat. Teks ini sengaja saya buat menyerupai tulisan aksi demonstrasi untuk memberikan efek suara langsung dari bawah. Penggunaan tanda sama dengan warna merah tebal menyerupai simbol bendera atau pembatas yang menegaskan ketidaksetujuan total terhadap konversi lahan tersebut. Nah, kalimat ini menjadi inti dari narasi kecil yang muncul sebagai bentuk kritik terhadap narasi besar pembangunan. Nah, kemudian ada simbol lingkungan dan suasana. Perhatikan area mata tokoh. Terdapat refleksi warna hijau terang di matanya. Ini adalah simbol metaforis dari kerinduan sekaligus kekhawatiran mendalam akan hilangnya hutan adat hijau mereka yang sebentar lagi terancam diratakan. Nah, di sini saya menggambar mata dengan seakan-akan pandangannya tuh
kosong gitu, yang menggambarkan perasaan kehilangan, ketidakberdayaan, dan kesedihan yang mendalam. Tatapan ini bukan tatapan kemarahan, melainkan tatapan seseorang yang menyaksikan rumahnya perlahan menghilang. Di kedua mata terlihat refleksi lahan yang dibuka, pohon-pohon tumbang, tanah yang gundul, dan ekskavator yang terus bekerja. Refleksi ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan sesuatu yang jauh. Kerusakan itu menjadi pandangan yang terus hadir di mata masyarakat adat. Sementara itu, latar belakang digambarkan dengan hamparan tanah dan langit bernuansa warna jingga, kekuningan, berdebu. Warna latar belakang ini sengaja saya pilih untuk membangun mood yang gersang dan sunyi, yang menggambarkan sebuah ironis dari kawasan yang awalnya merupakan hutan hujan tropis subur dan rawa gambut, namun terancam berubah menjadi lanskap industri monokultur skala masif. Narasi besar berbicara tentang ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional. Namun, narasi kecil mengingatkan bahwa setiap pembangunan selalu memiliki dampak terhadap manusia dan juga lingkungan yang hidup di dalamnya. Melalui ilustrasi ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari luas lahan yang dibuka atau jumlah produksi yang dihasilkan. Pembangunan juga perlu mempertimbangkan suara masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, dan juga hak atas ruang hidup. Inilah bagaimana narasi kecil hadir sebagai jawaban terhadap narasi besar. Baik, sekian dari saya Datul Ilmiah dengan NIR 144 dari kelas 2024F. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.